hadirin yang kami hormati, wawasan Nusantara lahir setelah perjuangan rakyat Indonesia itu dalam bersifat nasional, di mana mengedepankan persatuan dan kesatuan. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kesatuan wilayah berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, mana tertuang pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Pancasila. Lalu, secara konstitusional, Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana seperti tertuang pada Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi. Pancasila memiliki dua filosofi. Yang pertama yaitu sila causa prima, di mana Tuhan sebagai penyebab utama. Sila pertama, Pancasila itu memiliki posisi yang paling tinggi karena bangsa Indonesia meyakini bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Di mana sila pertama dalam Pancasila itu merupakan rantai tempat bergantungnya sebuah sila yang tempat sila yang lainnya. Lalu yang kedua sila kausalitas, di mana adanya hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan prinsip hubungan sebab akibat yang tercermin pada sila kedua, 3, 4, dan 5. Lalu Pancasila memiliki tiga dimensi. Yang pertama dimensi realitas, di mana nilai-nilai dasar pada Pancasila itu adalah nyata. Yang kedua dimensi idealitas, di mana nilai-nilai dasar pada Pancasila itu berupa mampu berisi cita-cita bangsa Indonesia. Dan yang ketiga dimensi fleksibilitas, di mana nilai-nilai Pancasila itu dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman tetapi tidak dapat merubah nilai-nilai dasarnya. Perubahan konstitusi berawal dari pertama dibentuknya BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 adalah badan penyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Keputusan PPKI pada waktu itu yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, mengangkat presiden dan wakil presiden, dan membentuk badan KNIP. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis. Makna tertulis yaitu seperangkat hukum yang termuat dalam lembaran negara. Di samping itu juga dapat hukum yang tidak tertulis, tetapi juga menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Pada pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan adanya batas wilayah negara Indonesia. Alasan adanya batas wilayah negara adalah untuk mengetahui wilayah kedaulatan suatu negara, yang kedua untuk menghindari sengketa dengan negara lain, yang ketiga agar sejarah tidak terulang. Contoh sejarahnya adalah sejarah Kepulauan Cipadan dan Likitan yang pada akhirnya menjadi wilayah negara lain. Untuk mempertahankan wilayah kedaulatan sebuah negara dibutuhkan pertahanan dan keamanan dari negara itu sendiri. Siapa yang menjadi penegak pertahanan dan keamanan negara itu sendiri? Itu tertera pada pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Komponen utamanya adalah TNI dan Polri, serta komponen pendukungnya adalah masyarakat atau rakyat negara Indonesia. Keanekaragaman menjadi modal dasar terbentuknya integrasi bangsa. Adapun hal-hal yang harus kita hindari untuk terciptanya integrasi bangsa yaitu adanya sifat hedonisme, chauvinisme, sukuisme, anarkisme, fanatisme, dan westernisasi. Masa perkembangan demokrasi di mana tonggak sejarah Indonesia ditancapkan sehingga Indonesia dapat mendulang kemerdekaannya. Yang pertama adalah masa perintis, yang kedua adalah masa penegas, yang ketiga adalah masa percobaan, yang keempat adalah masa pendobrak. Kemudian, Hari Kebangkitan Nasional yang ditetapkan di dalam Kepres nomor 316 tahun 1959 yang disahkan pada tanggal 16 Desember 1959